Dan berusaha untuk membahasnya terkait konflik Iran-Israel dan ikut campurnya Amerika Serikat, kita sudah terhubung dengan pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Ibu Susi Sudarman. Bu Susi, selamat sore. Selamat sore, Pak. Baik, Bu Susi, terima kasih sudah bersedia bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Bu Susi, saya mau langsung saja sebagai pengantar, apa yang Anda lihat, apa yang sedang terjadi saat ini? Konflik antara Iran dan Israel, kemudian Amerika Serikat ikut terlibat. Apa yang Anda baca dari konflik yang sedang terjadi dan perkembangannya saat ini, Bu Susi? Kita lihat di dalam negeri Amerika Serikat dulu. Di Amerika Serikat itu sedang berlangsung pertentangan antara berbagai nilai yang berbeda pendapat secara mendalam, yaitu nilai-nilai liberal dengan nilai-nilai MAGA ya. Lalu ada MAGA yang pro peperangan, ada MAGA yang tidak menginginkan Donald Trump intervensi ke dunia lain. Tetapi tampaknya sekarang ada aktor lain, yaitu establishment atau kelompok penguasa yang berusaha untuk mengkooptasi Donald Trump untuk bisa melakukan justifikasi terhadap intervensi mereka di dunia lain. Padahal sebetulnya pendukung-pendukungnya tidak begitu setuju. Jadi ini ada semacam penunggangan dari MAGA untuk melaksanakan teori-teori tentang peperangan yang tanpa akhir dari Pentagon sendiri. Baik, jadi dalam internal Amerika Serikat sendiri sebenarnya tidak ada ketidaksepahaman begitu ya berkaitan dengan keputusan yang diambil oleh Trump ini, Bu Susi? Banyak opini publik terutama karena mereka semua sedang mengalami kesulitan ya, kesulitan ekonomi, harga-harga naik dan mereka tidak punya pekerjaan yang cukup untuk membiayai hidup mereka. Jadi sebetulnya banyak keluhan-keluhan yang tidak bisa diatasi oleh Donald Trump sehingga dia harus melakukan peperangan ke luar negeri. Seperti Anda lihat film Wag the Dog. Wag the Dog itu Amerika selalu melakukan peperangan dikala presidennya sedang kekurangan opini publik yang mendukung dia. Oke. Baik, Bu Susi, apakah ini ada kaitannya dengan pengumuman gencatan senjata yang diumumkan oleh Donald Trump? Karena kita mengingat selain tekanan dari dalam negeri ada berbagai macam protes yang kami dapat informasinya juga Kongres Amerika Serikat bahkan mengkritik atau menentang keputusan sepihak yang diambil oleh Donald Trump ini. Bagaimana Anda melihat hal ini? Jadi sebetulnya ada impresi yang kesan yang dicoba dikelola ya. Kalau dia tidak melakukan intervensi, MAGA yang right wing yang ingin berperang terus itu tidak bisa dipuaskan. Sedangkan kalau misalnya dia berhenti berperang, tentunya memenangkan kelompok lain yang tidak suka dengan dia. Tapi sebetulnya pertanyaannya kan tadi mengenai apakah memiliki hubungan dengan pengumuman gencatan senjata yang dilakukan oleh Trump? Gencatan senjata itu diumumkan pada saat Abbas pergi menemui Putin ya. Jadi sebetulnya itu siapa yang mau dahulu? Apakah Rusia yang mendamaikan atau Amerika mendamaikan? Donald Trump adalah seorang bintang film dari reality show yang harus selalu mengesankan bahwa dia unggul. Nah itu cocok dengan hegemoni Amerika yang selalu kelihatan harus unggul. Tapi realita yang terjadi apa, Bu Susi, yang Anda baca? Yang terjadi adalah dulu-duluan siapa yang akan mengusulkan perdamaian, sedangkan Abbas masih mengatakan bahwa kami tidak akan tunduk, kami tidak akan berhenti untuk berperang. Jadi sebetulnya yang diharapkan masih pertanyaan besar karena kedekatan Abbas dengan Putin sebetulnya hanya untuk menyelamatkan Security Council vote. Jadi kalau dia butuh untuk memvote, Rusia memvote untuk demi Iran, dia sudah menutup kemungkinan itu dengan mendekati Putin ya. Baik, selain ingin tampil sebagai seorang hero dalam eskalasi konflik ini, Bu Susi, apakah Anda melihat juga bahwa ada semacam seorang Donald Trump mulai lunak begitu dengan berbagai macam tekanan yang datang dari internal Amerika Serikat sendiri berkaitan dengan keterlibatannya? Dia pandai bersandiwara karena dia aktor ya. Jadi kalau dilihat bahwa dia melakukan preemptif duluan kita tidak pernah bisa menebak apa yang akan dilakukan dia karena dia sifatnya refleksif aja. Kalau dia duluan artinya dia yang menang. Nah ini bertubi-tubi kita melihat cara dia merundung dunia dengan trade tariff, lalu dia melakukan tindakan tiba-tiba membom
fasilitas nuklir Iran. Jadi dia selalu ingin nomor satu yang melakukan sesuatu tanpa disangka-sangka sebelumnya. Nah, orang seperti begini sebenarnya berbahaya karena dia hanya memikirkan diri sendiri dan momen-momen di mana dia intervensi atau melakukan tindakan yang tiba-tiba itu sangat dirahasiakan. Jadi dia bisa melakukan apapun juga seperti bully di sebuah sekolah gitu ya. Kalau dia ingin menekan orang-orang yang lebih lemah, dia akan lakukan itu tanpa kita tahu kapan itu akan dilakukan. Jadi menurut Anda kita tidak bisa membaca realita apapun dari apa yang diumumkan oleh Trump ini begitu ya? Ini hanya skenario yang rasa-rasanya sulit kita menebaknya begitu ya Bu Susi ya? Ya, seperti teater aja. Dia kan orang yang reality show ya. Jadi dia aktor yang sengaja melakukan reality show yang sebetulnya instan ya. Instan, keputusan-keputusannya instan, kata-katanya juga instan. Bukan sebuah film yang harus dirancang sebelumnya dan dekat, diulang dan sebagainya. I think this is epitome atau contoh dari seorang yang membahayakan yang tiba-tiba muncul di dunia ini karena dia bisa ditunggangi siapapun, dia bisa ditunggangi oleh Pentagon juga karena asal bisa mengelus-ngelus egonya, dia akan tunduk kepada apa yang diminta oleh Pentagon. Nah, itu yang sebetulnya dunia harus agak was-was ya tentang pribadi Donald Trump. Termasuk juga Bu Susi pengumuman yang disampaikan oleh Trump bahwa serangan yang dilakukan Iran terhadap pangkalan militer di Qatar ini menurut Trump katanya tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap Amerika Serikat. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Jadi ini ada perang propaganda ya. Oke. Di satu pihak Iran mengatakan dia tidak rugi-rugi banget. Lalu sekarang diserang oleh Amerika, dia bilang tidak rugi-rugi banget gitu loh. Walaupun diserang. Jadi ada semacam dramaturgi ya yang bermain di dalam konteks peperangan. Ini adalah model baru, model yang sangat canggih secara teknologi dan bisa menjadi entertainment juga karena sebetulnya kita nggak pernah tahu sebetulnya apakah ruwet, apakah bisa diselesaikan, itu masalah lain. Jadi semua di-entertain oleh apa yang berlangsung. Masing-masing mempunyai propaganda sendiri yang sebetulnya menihilkan prediksi kita. Sehingga kita hanya tinggal menunggu saja sebetulnya ini akan berakhir dengan baik atau tidak. Gitu aja kita nggak tahu. Bu Susi, kalau Anda melihat sendiri sebenarnya seberapa kuat sih tekanan yang dihadapi oleh seorang Donald Trump dari internal Amerika Serikat sendiri? Mungkin dari Kongres atau mungkin dari publik Amerika yang menolak atau anti peperangan yang Anda sebutkan tadi. Seberapa kuat sih kekuatan penolakan Anda ini? harus lihat medianya. Oke. Medianya sangat nasionalis. Semuanya mengatakan ini sukses besar. Lalu senator dan congressman yang cuman punya modal dikasih uang ala Zionis, dia tidak punya corong sekeras corong seorang presiden gitu loh. Jadi media-media kita buka di mana-mana itu membela kebijakan Amerika dengan dahsyat gitu ya. Kalau saya bilang itu bisa membelokkan opini publik sekalipun ada demo dan ini itu sementara cultural industrinya atau industri kebudayaan itu tetap menghasilkan dengungan tentang nasionalisme Amerika, tentunya publiknya bisa kalah dengan pemberitaan-pemberitaan yang mendukung pemerintahnya. Sangat complicated ya Bu Susi ya berkaitan dengan Amerika Serikat. Susah ditebak, bukan complicated, susah ditebak. Dan ini belum ada teorinya, Mas. Belum ada teorinya dalam hubungan internasional apa ilmu politik. Karena ini satu fenomena percampuran antara teknologi media, teknologi informasi dengan aktualisasi dari peperangan. Baik Bu Susi, meski kita harus seperti yang Anda katakan tadi bahwa propaganda ini sungguh luar biasa, kita harus mengecek satu persatu kebenaran dari propaganda yang ada berkaitan dengan khususnya gencatan senjata ini. Ada berseliweran informasi gencatan senjata dengan sejumlah persyaratan begitu. Menurut Anda, apakah gencatan senjata akan terjadi dan kemungkinan pihak-pihak Israel ataupun juga Amerika Serikat akan memenuhi persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh Iran kalau misalnya gencatan senjata disepakati oleh Iran, Bu Susi? Tergantung risikonya. Kalau misalnya aktor-aktor yang besar itu melihat risiko untuk ke arah peperangan nuklir itu akan terlalu dekat atau risikonya terlalu tinggi, tentu terjadi ceasefire itu, gencatan senjata itu akan terjadi. Yang bermain ini kan Donald Trump dan Putin ya. Iya.
Yang jelas-jelas sebetulnya berhadapan adalah mereka berdua, tapi sebetulnya kita nggak bisa tahu persis sampai hitungan risiko yang tertinggi, yaitu akan bertumbukan nggak ini dua negara dalam artian peperangan nuklir, karena diminta oleh sekutu-sekutunya ya untuk melakukan sesuatu yang drastis. Kalau kita lihat orang Eropa sendiri masih mendukung Donald Trump, jadi apa yang mereka lakukan mereka sepakat. Jadi kalau misalnya Abbas pergi ke Putin, masuk akal lah gitu. Oke, Bu Susi, apakah yang kita saksikan, teater yang kita saksikan, Anda menyebutnya seperti itu tadi, ini ada kaitannya juga dengan politik dalam negeri yang sedang terjadi di Israel misalnya? Kami mendapat informasi juga bahwa Perdana Menteri Netanyahu juga mulai gonjang-ganjing di sana. Ada beberapa penolakan yang terjadi terhadap kepemimpinan Netanyahu. Apakah ada kaitannya juga dengan politik internal di Israel sendiri? Tentunya kalau misalnya Netanyahu membuat distraksi dengan memerangi Iran itu untuk menghapus jejak-jejaknya, menghancurkan dan melakukan genosida di Gaza. Jadi ini adalah satu teater lagi yang akan dimasuki oleh Netanyahu sebelum dia dituduh sebagai kriminal internasional. Lalu dia juga mempunyai berkas-berkas korupsi di dalam negeri yang harus dihadapi kalau misalnya sampai dia tidak jadi Perdana Menteri lagi. Oke. Jadi kalau saya ingin mempertegas lagi Bu Susi, jadi Anda membaca saling klaim gencatan senjata ini apa sebenarnya yang ditunjukkan oleh beberapa kepala negara ini, khususnya Donald Trump? Diumumkan sebelum Abbas pergi ke Putin. Jadi takutnya Abbas dan Putin akan meminta ceasefire, lalu harus Donald Trump dulu yang melakukan. Oke, kalau Anda melihat juga seperti apa atau sejauh mana keterlibatan pihak-pihak negara-negara di Eropa dari konflik di Timur Tengah ini, utama di negara G7 mungkin, bagaimana membacanya Bu Susi? Kalau saya lihat Perdana Menteri Jerman mengatakan bahwa Israel melakukan tugas-tugas kotor untuk kami semua, artinya mereka kan sepakat sebetulnya. Mereka kan satu kekuatan kapital ya. Kalau kekuatan kapital ini dilemahkan oleh kalangan-kalangan yang mencoba mempreteli mereka, tentunya mereka sepakat untuk bersatu. Baik, kalau yang Anda lihat Bu Susi, siapa kira-kira tokoh kunci yang bisa katakanlah memegang kendali dalam teater yang Anda sebut tadi ini? Siapa yang kira-kira bisa menjadi titik temu sehingga gencatan senjata itu benar-benar terjadi? Putin dan Donald Trump, karena Donald Trump hanya bisa bicara dengan Putin dan Putin hanya bisa bicara dengan Donald Trump. Gak ada orang lain yang mampu menghadapi Putin ya. Kalau yang Iran pergi ke Putin kan hanya sebagai orang kecil ya. Tapi kalau orang besar, negara besar saling bertemu dan menembus, mungkin akhirnya ada risiko yang terlalu besar sehingga mereka akhirnya memutuskan bahwa harus ada gencatan senjata. Nah itu masih kita belum prediksi ya, masih bertanya tentang seberapa jauh risiko nuclear war ini. Kalau nuclear war terlalu berisiko, mereka akan mengambil tindakan. Oke, rasanya agak sulit dibaca ya Bu Susi ya. Bu Susi, tapi kalau kita melihat respons yang diberikan oleh Putin pada saat ditemui oleh pihak Iran begitu ya, Putin secara tegas mengatakan akan membantu rakyat Iran. Apakah ini hanya lip service saja atau apa yang Anda baca dari pernyataan seorang Putin? Membantu dalam hal PBB. Putin nggak bisa melakukan apapun juga, dia tidak punya uang. Kalau kita lihat Syria dibiarkan jatuh, kan sudah jelas Rusia tidak punya daya. Karena dia terkonsentrasi di peperangan di Ukraina. Oke, jadi kita tidak bisa mengharapkan terlalu banyak juga dari pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh Putin itu ya Bu Susi ya? Ya, kecuali kita mengharapkan jangan ada perang nuklir lah gitu aja. Itu yang kita harapkan. Tapi prediksi itu hanya bisa terjadi di antara dua orang yang menghitung risiko. Bu Susi, kalau Anda melihat posisi negara-negara di Timur Tengah katakanlah, negara-negara Teluk yang berada di sekitaran Iran, bagaimana posisi mereka dalam konflik ini Anda melihatnya? Kalau kita lihat juga serangan yang dilakukan oleh Iran terhadap pangkalan militer yang ada di Qatar misalnya, itu membuat pemerintah Qatar juga mengutuk apa yang dilakukan oleh Iran. Sebenarnya posisi negara-negara Timur Tengah yang utamanya
berdekatan dengan Iran ini seperti apa sih dalam konflik ini, Bu Susi? Kalau Anda Anda melihat? harus paham bahwa Islam itu terbagi dalam berbagai sekte. Oke. Iran mewakili Syiah, Hmm. Qatar dan Turki adalah Ikhwanul Muslimin, Hmm. Arab Saudi dan Egypt adalah Sunni. Hmm. Masalah pertengkaran di antara tiga sekte ini menyebabkan Assad jatuh karena nggak ada yang bisa menengahi Oke. kompleksitas ini. Lalu bahayanya dari Iran dijatuhkan, mungkin yang akan muncul adalah teroris-teroris dalam bentuk warlords ya, Hmm. karena tidak ada yang bisa menanggulangi konsensus di dalam negeri Iran seperti seorang ayatullah. Hmm. Hmm. Jadi kemungkinan untuk mempersatukan negara-negara Arab ini rasanya sulit ya, Bu Susi ya? Ya karena perbedaan sekte dan Oke. perbedaan ajaran dan perbedaan kepentingan. Mereka walaupun misalnya Ikhwanul Muslimin dia juga melakukan persenjataan beli dari Amerika dan mendekati Amerika, lalu masing-masing mendekati Amerika. Jadi kalau kita lihat hanya satu tujuan mereka, kepentingan nasional mereka. Hmm. 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 Baik, Bu Susi, kita akan nantikan seperti apa perkembangan ya dinamika daripada konflik. Seperti Anda katakan, teater yang dilakukan oleh seorang Putin dan juga Donald Trump ini. Terima kasih Bu Susi sudah bersedia berbagi pandangannya bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat Bu Terima Susi, kasih, selamat Pak. sore. Terima kasih, Sad.